Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan ya, boleh memasuki di minggu Advent yang ketiga. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Advent ini berarti kita menantikan Tuhan itu datang di tengah-tengah kita, menantikan Tuhan itu bertindak di dalam kehidupan kita. Umat perjanjian lama di dalam Alkitab itu menantikan ya Tuhan itu bertindak segera menyelamatkan dan membebaskan mereka dari yang namanya kemerosotan atau keterpurukan rohani dan mental mereka. Mereka menantikan Mesias untuk memulihkan keadaan mereka. Karena dengan kemerosotan spiritual atau rohani dan mental mereka, ya itu mempengaruhi cara mereka hidup ya. Mereka menjadi orang yang kehilangan identitasnya. Ya, mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka yang seharusnya menjadi mercusuar ya bagi bangsa-bangsa lain, tetap atau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, mereka kemudian menjadi terombang-ambing ya. Malah menjadi terombang-ambing di antara bangsa lain. Sehingga mereka menantikan ya Advent Tuhan itu segera datang. Dan dalam minggu Advent yang ketiga ini kita juga diajak untuk merenungkan ya atau menantikan Tuhan itu bertindak di dalam kehidupan kita dengan sukacita. Jadi tema hari ini adalah joyful. Saya yang diambil di dalam Zefanya pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 20. Saya mengundang kita semua untuk memperhatikan Alkitabnya bersama-sama dan mengajak kita semua untuk membacakan bergantian. Zefanya pasal 3 ayat ke-14 sampai 20. Saya akan membacakan ayatnya ke-14. Dan jemaat semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, membacanya ayat ke-15. Demikian kita seterusnya sampai kepada ayatnya yang ke-20. Tes. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan kedua yang paling baru. Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi inti berita firman Tuhannya tetap sama. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat terakhir, ayat 20, pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membayangkan ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada seorang pemuda, atau katakanlah anak Bapak Ibu ya. Anak Bapak Ibu yang sudah bertunangan. Ya. Di dalam tradisi Batak, Martupol, ya, kemarin saya baru ikut Misnana. Ya, dalam tradisi Tionghoa ada cincin, ada sangjit. Ya. Dalam tradisi Nias ada famatua. Ya. Dalam tradisi yang lain ada pertukaran cincin ya. Coba bayangkan pemuda ini atau anak Bapak Ibu sudah bertunangan.
dan sebentar lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba anak Bapak Ibu atau pemuda ini mendengar kabar bahwa pengantin perempuannya atau kekasih hatinya itu mengandung, Bapak Ibu, hamil. Ini sudah 1 bulan menuju pernikahan. Bagaimana perasaan pemuda ini atau perasaan Bapak Ibu kalau misalnya anak Bapak Ibu sudah siap semuanya ya, tiba-tiba dengar kabar pengantin perempuannya itu mengandung. Nah, pemuda ini selama berpacaran itu menjaga kekudusan ya. Dia menghargai dan menghormati Tuhan. Tetapi kok sekarang wanita atau kekasih jiwanya itu mengandung? Pasti perasaan ya. Pemuda ini atau orang tuanya itu malu ya, marah, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Karena mengetahui berita ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini perasaan yang dirasakan oleh Yusuf. Ya. Yusuf demikian ya. Dia sudah bertunangan, ya, sudah melakukan ikatan ya di dalam tradisi Yahudi. Sebentar lagi akan menuju pernikahan. Tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa kekasih hatinya itu mengandung. Yusuf bilang, saya tidak pernah menyentuh dia. Saya menjaga kekudusan Tuhan. Kenapa? Kenapa ini terjadi kepadaku? Saya yakin dan Pak, Yusuf pasti sakit hati. Kecewa, marah, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kekecewaannya, kesakitan-hatiannya, Yusuf ini masih baik Bapak Ibu. Dia masih ingin Maria itu tidak mendapat hukuman. Di dalam tradisi Yahudi, orang yang mengandung di luar dari pernikahan itu seharusnya mati. Dia masih ya di dalam sakit hatinya yang mendalam, kekecewaan yang begitu besar, dia masih ingin berbuat baik dengan memutuskan pertunangan itu diam-diam tanpa sepengetahuan orang banyak. Bapak Ibu bayangkan di dalam keadaan seperti itu, ya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya dengan mengatakan, Yusuf, kamu harus mengambil Maria sebagai istrimu, sebab kandungan yang ada pada dirinya bukan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi oleh keinginan Allah. Dia dikandung daripada Roh Kudus. Saya yakin Yusuf saat mendengar itu, dari tadinya kacau, ya, galau, ya, sakit hati, kecewa, itu berubah menjadi sukacita. Sebab kekasih hatinya adalah kekasih yang menjaga kekudusan hidupnya. Dia bukanlah perempuan yang mendua hati atau bermain serong. Jadi dia adalah perempuan yang setia. Sebab kandungannya bukan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dari kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari kisah Yusuf ini, ada satu hal yang mengajarkan kita bahwa sukacita itu bisa dirasakan kalau kita sudah mengalami yang namanya duka cita, kecewa, ya, galau, bimbang, sakit hati, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita merasakan sukacita yang begitu besar kalau kita belum pernah merasakan pahitnya kehidupan. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Salah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita nggak bisa merasakan yang namanya sukacita kalau kita nggak bisa merasakan yang namanya pahitnya kehidupan. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini masalahnya. Sejumlah orang mengalami yang namanya sukacita itu hanya di tataran permukaan, ya, bukan di dalam inti sukacita itu sendiri. Ini masalahnya bahwa sebagian atau sejumlah orang itu bersukacita pada tataran permukaan, bukan pada inti sukacita itu sendiri.
Misalnya Bapak Ibu, misalnya ada orang bersuka cita ya karena anaknya akan segera menikah. Ya. Karena ada anak orang lain yang tidak menikah. Ya. Atau ada orang tua yang tidak punya anak atau anaknya belum punya rencana untuk menikah atau tidak berencana untuk menikah. Ada juga orang yang bersuka cita karena anaknya menjadi nomor 1 di sekolahnya. Karena anak yang lain enggak, bahkan ada anak yang enggak naik kelas. Orang bersuka cita karena suaminya mendapat promosi di kantornya. Sementara suami yang lain gitu-gitu aja. Ada lagi orang bersuka cita karena diterima di kampus nomor 1 ya. Sementara yang lain harus berhenti kuliah karena sakit atau karena dia harus bekerja karena dia adalah tulang punggung keluarga. Orang bisa bersuka cita. Tapi ini hal yang permukaan saja. Ada lagi Bapak Ibu, orang bersuka cita karena usahanya berkembang dari 2 cabang, sekarang punya 5 cabang. Sementara usaha orang lain itu gulung tikar. Ada juga orang bersuka cita karena ia mendapatkan pekerjaan. Sementara yang lain menanti-nantikan pekerjaan. Ya, ada juga orang bersuka cita karena kesehatannya. Yang secara tidak langsung dia bersuka cita karena tidak sakit, ya, seperti mereka yang terbaring di rumah sakit atau mereka yang terbaring di rumah. Ini yang disebut sebagai sukacita di permukaan saja, Bapak Ibu. Bukan inti dari sukacita yang sebenarnya. Sukacita seperti ini, Bapak Ibu, sama seperti seseorang yang bersukacita karena rumahnya dan keluarganya itu lolos dari peristiwa kebakaran di kompleks rumahnya. Dia bersukacita ya, karena rumahnya dan keluarganya lolos. Sementara tetangganya itu harus kehilangan tidak hanya rumah, tetapi orang-orang yang dikasihnya. Jadi sukacita yang lain berduka cita. Bersuka cita di samping duka cita orang lain. Ini yang di permukaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bukan inti dari sukacita yang sebenarnya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa bersuka cita akan hal-hal demikian ya. Saya nggak bilang demikian. Tetapi kalau sukacita kita pada hal-hal yang permukaan saja, yang demikian, saya khawatir kalau kita tidak mencapainya, tidak terjadi di dalam hidup kita, maka hal itu yang membuat kita frustrasi, kecewa, marah, sakit hati, kepahitan, mulai salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Oh, kenapa saya begini dan lain sebagainya. Saya sudah mengikuti Engkau dan lain sebagainya. Saya sudah setia melayani. Kenapa? Saya tidak bisa mendapatkan hal-hal demikian yang sukacitanya tampaknya permukaan. Mulai salahkan Tuhan, mulai salahkan gereja, mulai salahkan orang-orang di gereja, dan lain sebagainya. Ini masalahnya. Kalau sukacita kita tidak letakkan kepada Tuhan, tetapi pada hal-hal yang di luar Tuhan, yang permukaan saja. Ini masalahnya. Sukacita kita tidak diletakkan kepada Tuhan, tetapi hal-hal di luar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menempatkan sukacita kita di luar daripada Tuhan, suatu saat Tuhan akan ambil sukacita kita semua. Dan membuat kita berduka cita akan hal itu, cepat atau lambat. Sekali lagi, kalau sukacita kita letakkan di luar daripada Tuhan, cepat atau lambat, Tuhan akan ambil sukacita itu dan menggantikannya dengan duka cita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu juga dialami. Ya. Sukacita yang tampaknya permukaan itu juga dialami oleh umatnya di dalam perjanjian lama.
mereka harus mengalami duka cita karena hal-hal atau perilaku yang mereka sendiri lakukan ya. Karena mereka menggantungkan sukacitanya pada hal-hal yang tampaknya permukaan atau lahiriah. Mereka bersukacita karena mereka sekarang mempunyai raja. Artinya mereka punya kerajaan, punya wilayah, punya kuasa. Karena sebelumnya mereka menjadi bangsa yang kehilangan identitas selama mereka berada di Mesir. Mereka sampai lupa bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka mengikuti cara hidup orang Mesir dan lupa beribadah kepada Allah. Namun setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan di Mesir, ya, Tuhan bawa mereka supaya mereka dapat beribadah kepada Allah, supaya mereka menjadi umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Namun mereka memilih juga untuk tidak mau mengikuti cara yang Tuhan pilih. Mereka tidak ingin menjadi mercusuar bagi bangsa lain. Mereka ingin menjadi diri mereka sendiri. Apa yang mereka mau. Seharusnya mereka menjadi berkat bagi orang lain, mereka juga menjadi orang yang menindas orang lain. Harusnya mereka menjadi berkat tidak hanya dalam kesejahteraan ekonomi, tetapi di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka sebenarnya harus jadi berkat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka, yang membuat mereka berdiri sebagai sebuah bangsa, berdiri sebagai sebuah kerajaan, memiliki kuasa dan wilayah. Mereka seharusnya menjadi berkat. Namun mereka telah merusak semua hal yang Tuhan inginkan kepada mereka. Mereka memberontak, berbuat cemar, dan berlaku tidak adil kepada sesamanya. Bukan hanya kepada bangsa lain, tetapi kepada sesama mereka. Mereka tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hubungan mereka rusak, hubungan vertikal mereka rusak kepada Tuhan, dan hubungan horizontal mereka kepada sesama juga rusak. Karena ulah mereka sendiri. Pasal 1 di dalam kitab Zefanya dijelaskan di sana Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka harus mengalami duka cita? Seharusnya mereka bersuka cita karena Tuhan sudah membentuk mereka, mengembalikan identitas mereka. Sekarang mereka harus berduka cita kembali. Kenapa? Ya. Karena mereka itu adalah bangsa yang menyembah kepada Baal, menyembah kepada Dewa Milkam, tetapi di saat bersamaan mereka mengikat janji juga kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjadi satu-satunya sumber mereka lagi. Jadi semakin banyak ya sesembahan berarti semakin banyak berkat. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Di saat bersamaan mereka masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sembari menyembah sesembahan yang lain atau sesembahan bangsa yang lain. Sesudah mereka memberontak kepada Tuhan lewat tindakan mereka menyembah yang lain, sekarang mereka juga berlaku tidak adil kepada sesamanya. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari pemimpin mereka. Dari yang namanya rajanya, menterinya, nabinya, imamnya atau pendetanya. Itu sudah juga berlaku curang pada sesamanya. Para pemuka agamanya dikatakan seperti singa. Para pemimpinnya, para raja dan para menterinya itu seperti singa yang mengaum. Para hakimnya seperti serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya orang-orang yang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus yang seharusnya buat Tuhan. Mereka dikatakan memperkosa hukum Taurat. Nabi yang seharusnya menjadi juru bicara Tuhan, tapi mereka yang jadi orang yang pengacau, kurang ajar, dan pengkhianat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gambaran singa dan serigala adalah binatang yang selalu mengintai.
binatang yang lemah. Dia selalu mengintai. Kalau singa itu berburu bisa individu sendiri. Tetapi kalau serigala itu selalu berkelompok. Ada kepala gengnya yang akan memberi kode bahwa binatang yang menjadi mangsa atau buruannya sedang berada di radar. Jadi para pemimpinnya itu seperti orang yang mengintai orang yang lebih lemah dari mereka. Orang yang dibawa kuasa mereka. Orang yang dibawa otoritas mereka. Baik mereka lakukan secara individu maupun ya para pemimpin ini, para hakim melakukannya gerombolan. Ya, gerombolan hakim melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada orang lain yang seharusnya mendapatkan haknya dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, artinya kalau punya surplus kekuasaan, punya otoritas, mari kita pakai untuk orang lain, untuk kesejahteraan bersama. Bukan untuk berbuat yang tidak sesuai atau berlaku tidak adil kepada mereka yang seharusnya mendapat haknya. Kita yang punya power, punya privilege, kita jangan hanya diam saja begitu. Kita juga bisa berkontribusi. Kalau tidak, kita sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Zefanya, firman Tuhan bahwa kalau enggak kita sama seperti singa atau serigala yang siap menerkam mereka yang lemah atau yang ada di bawah kuasa kita. Sedangkan para nabi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu digambarkan sebagai orang yang ceroboh dan pengkhianat. Artinya, mereka tidak disiplin menjalankan tugasnya, yakni memberitakan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, bukan pendapat pribadi. Ya, bukan jualan ayat begitu ya. Baik jualan teh kata mem ya, daripada jualan ayat. Mereka tidak disiplin untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Para nabinya itu mencari uang, Bapak Ibu. Bagian lain di dalam kitab Nabi Mika, kelakuan para nabinya dijelaskan. Mereka itu mencari uang di dalam pemberitaan mereka. Bukan firman Tuhan, tetapi kehendak pribadinya. Sementara para imam, atau para pendetanya, para imam tidak lagi menjadi teladan bagi umat yang mereka pimpin. Mereka mengajarkan bukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak tekun mengajarkan kepada umat apa yang benar, apa yang enggak benar, apa yang enggak boleh. Enggak, mereka twist. Mereka putar sehingga umat menjadi bingung dan enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya umatnya juga ikut-ikutan berlaku tidak adil. Jadi dimulai dari pemimpinnya, dari raja, dari nabinya, dari pendetanya, itu sudah enggak menjadi teladan bagi umat yang dipimpinnya. Maka dengan demikian Tuhan harus adil, mendatangkan yang namanya hukuman bagi mereka. Itu adalah bentuk disiplin Tuhan buat umat yang dikasihinya. Hukuman harus ditegakkan. Dan Tuhan menghukum mereka dengan mengirim bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka untuk membuat mereka menjadi bangsa yang ketakutan luar biasa. Yang kehilangan kembali identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka menjadi umat yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka, mendisiplinkan mereka. Dan mereka menerima akibatnya dari apa yang mereka sendiri kerjakan dan lakukan. Tujuan dari Tuhan mendisiplinkan mereka supaya mereka kembali mengingat panggilannya, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Jadi mercusuar bagi mereka yang belum percaya. Jadi mereka harus menjadi umat yang sungguh-sungguh, umat yang berbeda dengan bangsa yang lain. Jangan sampai umat Tuhan itu tidak bisa dibedakan dengan umat yang lain ya. Sama aja kelakuannya. Hanya berbeda di penampilan fisik aja, tetapi yang lainnya ya sama aja.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah umat Tuhan didisiplinkan oleh Tuhan, ya, Tuhan juga berlaku adil kepada mereka yang menindas umatnya. Jadi Tuhan juga menghukum mereka yang Tuhan pakai tadi untuk menghukum umatnya, itu Tuhan hukum juga, karena juga mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan memang mereka juga orang yang di dalam menjalankan kerajaannya, mereka juga menindas, ya, bangsa yang lemah. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa, ya, di pasal 38, dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Jadi bukan cuma umatnya, tetapi umat yang lain pun yang tidak percaya juga mendapatkan disiplin dari Tuhan. Baru setelah mereka didisiplinkan, maka yang akan tersisa adalah orang-orang yang bertahan, ya, yaitu mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Jadi setelah Tuhan mendisiplinkan mereka, akan ada orang-orang atau umat Tuhan yang tersisa. Nah, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya. Dan inilah yang menjadi sukacita terbesar. Karena meskipun mereka mengalami yang namanya duka cita, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka memilih bertahan dan mereka menikmatinya. Sukacita terbesar. Jadi sukacita karena masih percaya kepada Tuhan. Ini sukacita terbesar yang seharusnya kita punya, yang seharusnya kita letakkan. Sukacita terbesar adalah ketika kita masih percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Kita masih percaya teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pembebas kita. Itulah sukacita terbesar yang seharusnya umat Tuhan miliki. Umat-umat yang tersisa dari mereka yang sudah mengalami disiplin daripada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kita baca di pasal 14 dikatakan, bersorak-soraklah, bertempik soraklah, bersukacitalah. Jadi itu semua sukacita, sukacita, dan sukacita. Dari pasal 14 sampai pasal 20. Setelah mengalami duka cita, baru bisa merasakan yang namanya sukacita. Tetapi sukacita yang bukan di permukaan. Tapi sukacita yang kita letakkan karena kita masih percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi sukacita yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita meletakkan sukacita kita pada Tuhan, maka Tuhan gak mungkin ambil, ya, cabut dirinya sendiri dari kita. Kalau yang lain Tuhan bisa ambil, ya. Kalau sukacita kita letakkan pada hal-hal yang lain, Tuhan bisa ambil cepat atau lambat dan akan berganti dengan duka cita. Tapi kalau sukacita kita karena Tuhan hadir di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi dan pelayanan kita, di dalam usaha dan pekerjaan kita, maka itu adalah sukacita terbesar. Bukan karena usaha, bukan karena rumah tangga, bukan karena keluarga, tetapi karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu, pekerjaan dan lain sebagainya. Ini menjadi sumber sukacita. Kalau Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan yang kita baca, dua ini diulang nih Bapak Ibu. Tuhan ada di antara kamu sebagai raja. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan. Karena itu bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Karena Tuhan sebagai raja, dia akan membebaskanmu, memulihkanmu dari keadaan yang berduka cita, keadaan yang kepahitan, keadaan yang terluka dan lain sebagainya. Tuhan adalah raja. Ketika dia hadir di antara kamu, dia bertindak sebagai raja yang akan memulihkan keadaan hatimu, keadaan kondisi keluargamu, keadaan kondisi pekerjaanmu dan usahamu. Dan Tuhan hadir juga sebagai pahlawan. Artinya, Tuhan akan berperang bagi kamu dan bertanggung jawab atas hidupmu. Bukan saja persoalan makan dan minum Bapak Ibu. Tuhan bertanggung jawab sampai hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Tuhan itu bertanggung jawab karena dia adalah pahlawan.
yang bertempur, berperang dan meraih kemenangan. Jadi ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun kita harus menghadapi yang namanya tantangan kehidupan, kalau Tuhan hadir, Tuhan akan berperang bagi kita. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dari hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang Bapak Ibu tidak bisa pikirkan dan bayangkan. Tuhan akan bertanggung jawab memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu hanya Tuhanlah sumber sukacita yang sebenarnya. Di dalam perjanjian baru, firman Tuhan di sana lebih tegas Bapak Ibu dikatakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Di dalam perjanjian baru lebih tegas. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan puji Tuhan ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan yang dinantikan oleh umat perjanjian lama itu sudah hadir di antara kita. Sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yang bulan ini kita akan merayakan hari kedatangannya atau hari kelahirannya. Sekaligus kita sebagai umat perjanjian baru, kita menantikan kedatangannya yang kedua untuk mengumpulkan kita kembali bersama dengan seluruh bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Jadi kedatangan kedua Tuhan yang kita nantikan, itu Tuhan akan mengumpulkan seluruh suku, kaum, dan bahasa untuk datang menyembah Dia, bertekuk lutut kepada Dia. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, ketika Tuhan datang, dan Tuhan akan menebus setiap suku, setiap bahasa, setiap kaum dan bangsa untuk menjadi umat kepunyaannya. Jadi bukan lagi untuk orang Israel saja atau sisa-sisa Israel, tetapi untuk seluruh kaum, suku, dan bahasa. Artinya semua orang pada akhirnya akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang kita nantikan, yang harus kita nantikan sembari kita bersuka cita menantikannya. Bukan karena hal-hal yang tampaknya permukaan, tetapi karena Tuhan yang adalah sumber keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai penutup saya ingin bertanya ya, bagi Bapak Ibu, silakan dijawab dalam hatinya. Masihkah Bapak Ibu bersuka cita ketika kehilangan orang yang paling Bapak Ibu kasihi? Pasangan mungkin. Atau kehilangan anak yang paling dikasihi. Masihkah Bapak Ibu dapat bersuka cita? Atau apakah Bapak Ibu saudara-saudari semua akan berduka cita dan memilih tidak percaya lagi kepada Tuhan dan meninggalkan Dia ketika yang paling kita kasih itu hilang? Apakah tetap bersuka cita atau berduka cita dan memilih tidak percaya lagi kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memasuki masa Advent, dan biarlah Tuhan terus mengoreksi kita lewat firman-Nya untuk melihat di manakah letak sumber sukacita kita. Apakah yang terbesar kepada Kristus atau di luar daripada Kristus? Amin.